Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tunjukkan contoh beberapa akuarium, atau ada juga yang mengatakan aquascape ya, atau juga palud atau paludarium, tapi mungkin lebih mendekati aquascape ini dibanding palud. Hanya ada bagian dari aquascape itu yang menonjol dan itu jadi semacam tebing. Nah, Anda bisa perhatikan ini adalah contoh tebingnya. Tebingnya, teksturnya begitu, menurut saya sih ya, begitu artistik kok. Dan bagaimana bisa dapatnya kalau itu dari batu asli. Nah, ini akuarium atau aquascape ini saya buat dari styrofoam yang dibentuk. Nah, ini styrofoam yang kemudian dibentuk, kemudian diwarnai ya. Sebagian lagi menggunakan batu kali biasa, sisa bangunan gitu ya, dipilih. Ada juga yang memang beli ke tempat aquascape untuk memperoleh tekstur batu yang bagus gitu ya. Memang harganya agak mahal ya, kisarannya antara 5.000 sampai 10.000 per kilo. Bayangkan ya, kiloan batu itu berat ya. Beda kalau dengan styrofoam. Saya mau nih kalau ada yang jual sekilo 5.000 styrofoam pasti banyak. Nah, ini kembali lagi, ini contoh tebing yang dibuat dari styrofoam. Pertanyaannya pasti orang nanya, gimana itu styrofoamnya nggak ngambang gitu ya, nggak terapung gitu. Ya caranya, styrofoamnya itu mesti dipadukan dengan semen. Jadi di bagian tebing styrofoam itu, di bagian bawahnya diberi ram kawat, kemudian dipadukan dengan menggunakan semen. Jadi terikat oleh semen itu. Jadi ada yang pemberatnya lah ya. Kemudian dalam menyimpannya pun disimpan lagi batu-batu kali di situ. Tanaman hias seperti rumput. Ini yang sengaja saya buat itu, rumput ini dari, kalau kita membeli ada namanya rumput karpet ya di akuarium itu, yang pendek-pendek, yang kadang-kadang kemudian dipotong agar tetap pendek ya. Kalau saya biarkan, bukan sengaja sih ya, saya biarkan kemudian tumbuh jadi rumput yang menyembul dari air, dan itu saya jadikan bahan untuk membuat hiasan tumbuhan hidup selain tumbuhan plastik yang memang saya gunakan untuk menghias. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuatnya? Cara membuat tebing dari styrofoam itu, langkah yang pertama adalah yang paling lazim, itu dengan cara dibakar pakai lilin. Nah, coba perhatikan, ini contoh dibakar pakai lilin. Saya tidak memberikan tutorial secara utuh ya, karena memang prosesnya agak lama, dan ini sebenarnya betul-betul seni gitu ya, bukan sebuah keterampilan yang bisa diajarkan dan nanti persis sama hasilnya. Karena pegangan kita, api, kemudian ketebalan styrofoam itu ketika dibakar tentu akan beda-beda. Tapi kalau bentuk dasarnya sih bisa ya, kita potong dulu pakai cutter gitu ya, membentuk berapa tebing yang menculangnya gitu ya, itu bisa diakali. Tetapi ketika membakar ya, itu sangat fleksibel lah gitu ya, nggak bisa dipastikan. Jadi silakan dibakar pakai perasaan saja. Tapi lazimnya tebing itu kan biasanya sih searah ya, ke atas lancip, semakin ke bawah semakin lebar. Meskipun bisa dibalik seperti stalagmit gitu kan, juga ada yang dari bawah dan ke atas. Ya, ini caranya dibakar untuk memperoleh lekukan tekstur yang mendekati alami, tidak datar. Kemudian hasil bakaran itu membuat tekstur styrofoamnya jadi keras dan agak rapat. Jadi tidak mudah sobek gitu ya. Untuk membuat tekstur yang lebih detail, saya gunakan ini solder. Nah, yang panas itu kita gunakan sebagai alat untuk ngukir lah gitu ya, ibaratnya ya, kayak alat ukir. Kalau kayu pakai tatah ya, dengan aneka macam pisaunya. Kalau styrofoam kita gunakan ini pemanas, ini alat untuk menyolder. Ini kita bisa buat bentuk semau kita aja, maunya modelnya seperti apa.
Lebih enak sih kalau kita punya contoh tebing kemudian kita ikuti itu. Nanti hasilnya tidak akan persis sama tetapi akan mendekati dan bentuk tebingnya akan mendekati pola tebing alam. Nah, silakan dicoba saja. Nah, setelah dibentuk, langkah selanjutnya sebaiknya saya sarankan Anda cat. Nah, saya sudah pernah menggunakan semen dulu kemudian dicat. Ternyata lebih mudah mengelupas kalau semen. Itu bahannya murah. Saya menggunakan semacam, nggak apa-apa ya saya sebut merek aja lah, sejenis Aquaproof gitu ya, atau apa namanya macam jenisnya, tetapi itu cat yang berbahan dasar air, bisa menggunakan air, dan itu ada plastiknya kan, jadi merekat. Itu menurut saya lebih kuat dan tahan dibanding kalau kita balut dengan semen. Nah, setelah kita warnai dengan cat Aquaproof tadi atau merek apa sajalah bebas ya. Bagusnya sih warna hitam atau gelap seperti coklat tua, supaya nanti kita bisa membuat teknik membuat tekstur ya, lekukan-lekukan yang tampak indah karena dipadukan dengan warna kuning. Untuk bisa lihat itu silahkan aja tonton nanti di bagian pewarnaan. Ya barangkali di sini juga akan saya tunjukkan bagaimana mewarnai. Oke, setelah diberi cat ya, cat itu cat pelapis, kemudian diwarnai. Yang warna standarnya sih hitam, tapi saya pernah juga di sini menggunakan warna yang coklat tua. Jadi setelah diberi warna kuning, ya mirip-mirip seperti tebing tanah merah gitu ya. Ya walaupun tidak sengaja ya, jadi dicocok-cocokkan sajalah. Nah, kalau sudah buat seperti begitu, tinggal diaplikasikan, ditempatkan di akuarium yang kita miliki. Ya kalau kita punyanya soliter ya ukurannya disesuaikan. Kalau akuariumnya besar, nanti saya tunjukkan ya. Akuarium yang agak besar yang ukurannya 1 meter ke 50 cm. Itu ada contohnya. Tapi umumnya ini saya gunakan untuk ukuran yang kecil-kecil. Yang sekitar 40-30 gitu, 50-30 gitu ya. Atau yang sisa dari keramik gitu, keramik sisa yang mungkin lebarnya 40, panjangnya mungkin ya, panjangnya 40, lebarnya 20, setengahnya kan. Kemudian kacanya seringkali 15 cm atau 20 cm ya, tergantung minat Anda. Ya silakan diperhatikan dan ini hasilnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.